Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pertama kita memunajat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat salam pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya bahwa kehidupan yang kita jalani merupakan keniscayaan untuk berada di dalam sebuah sistem. Kita bersistem dalam kehidupan, kita bersistem hidup, bersistem kehidupan. Maksud sistem itu komponen-komponen atau unsur-unsur yang saling berkait, saling mempengaruhi untuk menuju sebuah tujuan yang ingin dicapai. Sistem kehidupan untuk terjadi harmonis, sistem kehidupan untuk mencapai keselamatan. Bagaimana kita bersistem dalam kehidupan yang terselamatkan di situasi kondisi yang saat ini di dalam ketidakpastian. Situasi tidak pasti, situasi yang kedua ambigu, kebergandaan, ketidakjelasan antara yang hak dan yang batal, beragamnya pendapat yang menjadikan ambigu di dalam kita menjalani kehidupan sistem berkehidupan ini. Kemudian dinamika atau dinamisasi kehidupan yang sangat kental suasananya. Dinamika ini ditandai dengan anomali sosial, anomali politik, bahkan anomali beragama. Kemudian ketambahan anomali itu apa sih? Anomali itu sesuatu yang tidak normal, sesuatu yang bergerak di luar kenormalan. Normalnya daerah itu adem tapi menjadi panas, berarti itu terjadi anomali iklim. Sekali lagi, bagaimana kita menjalani kehidupan ini untuk bersistem kehidupan yang menyatukan berbagai unsur atau elemen yang saling berkait dan berhubungan untuk mencapai tujuan. Itu adalah ada unsur komponen yang sifat lahir, ada unsur komponen yang bersifat batiniah.
ada elemen yang menjadikan kita untuk memiliki perilaku Islam, ada elemen yang menjadikan kita untuk memiliki perilaku iman. Sistem selamat seperti apa? Petunjuk dari guru kita dari gurunya, terus dalam sanad silsilah rantai marantai kait mangkat gula wentah. Saat kita tidak mengetahui komponen atau unsur dalam kita membangun sistem kehidupan yang selamat di kehidupan berdunia ini, yang selamat dan menyelamatkan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Karena seseorang yang tidak tahu sistem, saat kita tidak mengetahui sistemnya, maka kita juga tidak akan bisa tahu mekanismenya. Mekanisme itu berkaitan dengan prosedur, berkaitan dengan tahapan-tahapan untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Ada prosesnya, mekanismenya itu untuk ditempuh unsur, ada prosedurnya, ada unsur SOP-nya, unsur-unsur itu adalah bagian dari sebuah mekanisme. Sistem yang benar akan memungkinkan seseorang itu mengetahui mekanisme yang benar. Pada saat sistem kita salah, maka mekanisme yang kita buat, yang kita anggap kebenaran mekanismenya, akhirnya kebenaran anggapan, belum tentu menjamin sebagai sebuah kebenaran. Bagaimana dalam kita menjalani hidup itu di dalam sebuah sistem kebenaran? Karena kebenaran itu al-haq min rabbik. Memang definisi ini kalau kita berpikir keluar akan kesulitan, makanya kita berpikir secara dawuh guru kita. Karena dari guru kita, dari gurunya, gurunya dari gurunya, dalam sanad sambung kait mengikat seperti pancing yang jauh sebelum guru yang meninggal sudah mempersiapkan, yang dikersake pengiran, yang dikersake Tuhan untuk melanjutkan sebuah fungsi supaya kehidupan ini di dalam sebuah sistem, dan sehingga manusia itu di dalam bersistem kehidupan. Karena pada saat seseorang itu, tadi saya akan ngomong bahwa sistem itu menyatukan komponen-komponen unsur penciptaan manusia. Karena kehidupan kan kita tergantung sistem apa, begitu ya. Kita menyatakan bahwa sistem kehidupan diri kita, sistem keselamatan kita, ada unsur lahir, komponen lahir, jasad, ada komponen batin. Komponen lahir itu jasadiah, yang tampak mata, yang berupa tindakan-tindakan, pekerjaan-pekerjaan, perilaku-perilaku, kemudian berpikir, pikiran-pikiran atau akhlak, gitu. Pikiran akhlak, kemudian pendengaran, mendengar, melihat, berbicara, itu adalah unsur komponen yang lahiriah. Kalau ngomong komponennya, telinga, mata, mulut, hidung, kan gitu ya. Otak, yang kedua otak yang digunakan untuk berpikir, yang ketiga organ lahir, jasad, dan seterusnya.
itu adalah komponen lahir. Kita bersistem dalam kehidupan ini, satu langkah pertama adalah mengetahui tujuan hidup diri kita, hidupmu. Kamu mengetahui tujuan hidupmu. Kowe iki ndiknya tujuanmu apa? Tujuannya di dunia ini untuk apa sih tujuannya? Apakah tujuan itu bagaimana untuk mencapai tujuan yang lahir dan untuk mencapai tujuan yang batin? Tujuan yang lahir posisinya itu di mana, kemudian tujuan yang batin diposisikan di mana seharusnya diposisikan. Karena pada saat kita tujuannya sudah enggak jelas, pemahaman konsep tentang unsur kejadian, unsur komponen yang lahir, yang dari min sosok hamaim masnun, dari tanah, dari air yang mau mancar, yang air yang hina, ini yang lahir jasadiah. Kemudian yang unsur batin saat kita tidak mengenalinya, maka tujuan yang kita jalani juga tidak kita sadari akan terjadi bias, pembelokan, sehingga terjadi pembelokan makna dan seterusnya. Kembali. Jadi tujuan lahirmu apa, tujuan batinmu apa. Kita mengetahui tujuan yang lahir dan tujuan yang batin saat kita mengetahui fungsi kehidupan yang lahir dan fungsi kehidupan yang batin. Karena saat kita mengetahui fungsi unsur kejadian yang lahir dan unsur yang kejadian yang batin, maka kamu akan mengetahui tugas kewajiban. Hak dan tugas dan kewajiban itu akan mengetahui. Seseorang yang suka membuli, seseorang yang suka berprasangka, seseorang yang iri dan dengki, seseorang yang belum sudah mendefinisikan si A, si B, si C salah, saat seseorang mendengar penjelasan sesuatu padahal tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu sudah menyalahkan, itu dapat dipastikan orang yang demikian ini orang yang iri, dengki, kultus, kaku, beku, kemudian merasa diri hebat, langsung menyalahkan sebuah konsep. Padahal tidak tahu persis, apalagi tidak mau tabayun, tidak mau kontaks, tidak mau kontaks komunikatif, maka dapat dipastikan orang itu sesungguhnya tidak berada di dalam sistem kebenaran, tidak berada di dalam sistem kehidupan. Karena orang yang iri, dengki, benci, itu orang yang sesungguhnya di luar sistem. Orang yang berada di dalam sistem itu memiliki perilaku iman di dalam hatinya, tahu tentang iman, kuncinya iman itu adalah makrifat. Kemudian tatanan lahirnya akan baik, tatanan lahir dalam diwujudkan dalam kehidupan sosialnya akan baik. Kemudian tata kehidupan lahirnya untuk pribadi personal dirinya juga baik, membangun kehidupan sosial yang baik, memberdayakan diri yang baik, mengoptimalkan cara berpikir yang baik, berpikirnya positif, terbuka, lapang dada. Itu orang yang berada di dalam, paling tidak menuju di dalam sebuah
sistem kehidupan, bersistem kehidupan atau sistem berkehidupan. Ini jadi sehebat apapun seseorang, seterkenal apapun seorang, setebal apapun kopiah seseorang, pada saat ternyata masih mudah iri, dengki, dan prasangka, dan jika ditanya oleh orang lain maju subjektivitasnya, maka sepertinya dapat dipastikan bahwa orang tersebut sesungguhnya orang yang tidak di dalam sistem berkehidupan. Sistem berkehidupan yang baik, apalagi kebenaran. Jadi kalau kita ngomong sebuah sistem itu, jadi tujuan kehidupan kita yang lahir, saat kita itu tidak tujuan kehidupan yang lahir, saya tadi ngomong bahwa tujuan kehidupan unsur yang lahir, saat tidak dikenali, maka kamu akan sangat sulit untuk mencapai yang disebut bahagia, tentram, dan damai. Akan sangat sulit. Yang terjadi adalah keserakahan, anomali kehidupan jiwa, sehingga jiwanya tidak bisa tenang, jiwanya mudah goyang, mudah kolaps. Pada saat ini sebagai sebuah indikator dalam kehidupan kita. Jadi itu indikator. Kalau kita itu mudah bingung, mudah judek, ya. Kemudian tujuan hidup itu untuk kok nggak mencapai kebahagiaan, nggak segera tentram gitu ya. Walaupun kalau kita melihat media, ternyata bahagia itu mudah, nyanyi kan begitu. Itu kan senang, bukan bahagia. Kebahagiaan itu tidak mudah kena fluktuasi. Kebahagiaan dan ketentraman itu tidak mudah kena fluktuasi mental, kena mental. Tidak mudah dihantam, mentalnya jatuh pada saat tidak memperoleh sesuatu. Dan pada saat dia memperoleh sesuatu juga tidak adigang, adigung, adiguno, atau terbentuklah satu kebanggaan, kesombongan, arogan. Mungkin arogan karena sesuatu, karena pinternya, karena kayanya, karena bisa pamer A, pamer B. Itu kemudian arogan. Tapi pada saat tidak memperoleh, itu terjatuh, merasa down, merasa menjadi orang dihargai, merasa kalau akan dihargai kalau punya sesuatu, dan seterusnya. Kalau Anda berpikir seperti ini, Anda adalah salah tempat di dalam menempatkan tujuan dan fungsi kehidupan. Paham maksud saya? Nah gitu. Ya paling enggak kita tahu konsep kehidupan ini, begitulah. Jadi pada saat mudah euforia, mudah hura-hura, itu orang yang mentalnya mudah sekali disanjung akan gunggung, mumbul, kepalanya membesar. Saat dijatuhkan tertunduk, kepalanya mengecil. Itu adalah ciri orang yang
Sehingga tujuan kehidupan yang lahir jasadiah ini adalah tentram dan bahagia dalam pengertian damai, terwujudnya kesatuan dan persatuan, terwujudnya untuk saling sapa, terwujudnya kepedulian di antara sesama.